Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah satu pekan penuh pikiran kita, tenaga kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sibukkan untuk urusan dunia, maka hari yang sangat mulia ini, hari yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sungguhnya hari yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah hari Jumat. Sejenak kita kembali untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan artian mendekatkan diri kita, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwa itulah kita semua tentunya akan selamat di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah hanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, nikmat waktu terus datang silih berganti dalam hidup ini. Setelah kita berada di awal bulan Muharram, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kedua daripada bulan Hijriah, yakni bulan Safar. Bulan Safar sama seperti bulan biasanya, kita harus pandang serta kita isi dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan mitos dan keyakinan yang tidak benar bahwa ia bulan bencana, bulan musibah dan hal-hal mengerikan lainnya. Bukan seperti itu. Sebagai orang yang beriman, kita perlu menegaskan kembali dalam diri kita bahwa bulan termasuk makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, zat maha mampu atas segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la adwa wala tiarah wala hammah wala safara. Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari tiarah, anggapan sial, tidak ada kesialan karena burung hammah, burung pertanda kematian, dan tidak ada kesialan pula pada bulan Safar. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita isi bulan Safar yang akan datang ini dengan 3 hal. Yang pertama yaitu kita isi bulan Safar ini dengan sikap optimisme. Kita biasakan diri kita dan masyarakat untuk bersikap optimis dalam memandang kehidupan. Di bulan apa saja kita latih diri ini untuk memasang sikap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, suka maupun duka, susah maupun senang. Milikilah sikap optimisme dalam menjalani kehidupan. Waktu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, bahkan malah diiringi dengan sikap pesimis. Saat pikiran negatif tentang bulan, tempat atau sosok tertentu terus menggelayuti diri kita, maka sesuatu yang negatif itulah yang akan kita dapatkan. Namun jika kita mampu berpikir positif, maka sesuatu yang positif itulah yang akan kita raih. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Dikatakan oleh salah satu ulama yaitu Kiai Mahrus Ali, beliau pernah mengatakan, "Alaikum bihusnudzan, fa inna husnudzzanni ya'lu ala husnil khuluq, wa husnul khuluq ya'lu ala husnil khatimah." Kalian harus tetap selalu berprasangka baik, karena dengan berprasangka baik akan mengubah perilakumu menjadi baik, dan perilaku yang baik akan mengantarkanmu memperoleh husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua yaitu, marilah kita isi bulan Safar ini dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tancapkan dalam-dalam bahwa setiap bentuk keberuntungan dan musibah datangnya sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena faktor tertentu. Kepada Allah lah kita berharap, takut dan meminta pertolongan. Jika bukan kepada Allah, kepada siapa kita akan bersandar? Kepada makhluk seperti kita yang sangatlah lemah dan kecil ini, yang tidak punya daya dan upaya, jika bukan karena digerakkan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Dahulu kala masyarakat jahiliyah memiliki keyakinan yang rusak bahwa bulan Safar adalah bulan yang syarat bala, musibah, kesialan dan penyakit. Ini jelas keyakinan yang keliru dan tidak tepat. Di era sekarang, keyakinan itu terkadang masih melekat pada sebagian lapisan masyarakat. Mereka tercekam oleh ketakutan yang tidak berdasar sehingga mereka melarang menghelat acara seperti acara pernikahan, melakukan perjalanan, mengawali usaha atau perdagangan, termasuk adanya hari tertentu yang menjadi pusat segala bala di bulan Safar. Sikap di atas tentunya tidak baik dan harus disadarkan agar tidak sampai merusak tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasibbu dahra wa anna ad-dahru biyadil amru aqallibul laila wan nahar." Anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela waktu atau masa, padahal akulah pencipta atau pengatur masa. Akulah yang membolak-balikkan masa malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i berkata, "Na'ibu zamanana wa la'ibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana, wa nahju dha zamani bighairi dhanbin, walau nataqa zamanu lana hajana." Kita mencela zaman, padahal cela itu dari kita. Zaman tidak pernah salah. Selain salah manusia,
kita memaki waktu tanpa dosa yang dilakukannya. Andai ia bisa berbicara, katalah yang dicelanya, kitalah yang dicelanya. Ma'asyiral hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu marilah kita songsong bulan Safar dengan amalan-amalan baik seperti halnya bulan-bulan pada umumnya. Bagaimana caranya dan apa yang perlu kita lakukan? Kita tingkatkan kualitas ibadah solat wajib dan sunnah. Selain itu kita berbanyak memohon ampun kepada Allah dengan berbanyak istighfar, karena diyakini istighfar merupakan jalan yang memudahkan rezeki dan pencegah turunnya musibah. Jangan lupa kita baca zikir dan doa kepada Allah, yang dengan itu hati menjadi tenang, tak mudah resah dan gelisah. Perbanyak sedekah, sebab sedekah adalah amalan penolak bala. Bulan Safar sebagaimana bulan lainnya adalah nama bulan yang diciptakan Allah. Di dalamnya tidak ada kesialan. Jika diyakini bahwa ia bulan kesialan, maka keyakinan itu batal demi tauhid yang sangat berlawanan dengan segala bentuk mitos dan keyakinan kaum jahiliyah. Mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah, menjaga kewarasan akal dalam iman, dan kita isi setiap saat dengan perbuatan baik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang dijaga daripada bala dan musibah sekecil apapun, dan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ilmunya barakah manfaat, mengangkatkan derajat orang tuanya dunia akhirat. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang luas, rezeki yang barakah. Nikmat kita di dunia mengantarkan kita mendapatkan nikmat di alam akhirat. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan tetap dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah akan menghiasi kesehatan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan di akhirat kita bisa berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأصل العريق
خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن ذي النور والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام الناس من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى أميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس، وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.